Mas Andrew 21. Saya sering didorong menjadi pengusaha. Apa salahnya saya tetap menjadi karyawan? Salam hebat, luar biasa. Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya. Sebenarnya tidak ada orang memaksa Anda menjadi pengusaha. Bagi saya menjadi pengusaha atau karyawan adalah sebuah pilihan. Tapi kenapa Anda didorong oleh teman-teman, oleh motivator, oleh banyak penulis bahwa menjadilah seorang pengusaha? Karena pengusaha mempunyai lebih banyak pilihan dan Anda juga bisa menikmati kehidupan yang lebih hebat dan luar biasa lagi. Bagi saya, semua orang kepingin hidup bebas waktu dan bebas finansial. Maka dari pengamatan saya, kalau kita memilih sebagai seorang pengusaha, lebih cepat untuk mencapai tujuan itu. Bukan karyawan tidak baik, ya. Tetapi menjadi seorang pengusaha mungkin itu adalah satu highway, satu jalan tol yang akan mempercepatkan Anda mencapai financial freedom, ya, kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ingat, semua adalah soal pilihan, oke? Tidak ada paksaan. Tapi dari pengamatan saya puluhan tahun ini, saya perhatikan banyak orang kerja sangat keras yang khususnya menjadi golongan karyawan self-employed, ya, tetapi akhirnya mereka tidak berhasil untuk mencapai ultimate goal mereka, yaitu hidup bebas waktu dan bebas finansial. Kenapa? Karena satu alasan yang sangat penting yang saya akan bahas untuk Anda hari ini, yaitu mereka dibatasi oleh satu sistem di mana mereka menggunakan waktu untuk tukar wang. Mereka menggunakan jumlah waktu untuk bertukar mendapatkan uang. Maka waktu kita sangat terbatas. Maka penghasilan yang kita terima juga sangat terbatas. Kalau kita kepingin menambahkan penghasilan, kita harus menambahkan waktu kerja. Itu akan membuat kita sangat sibuk, capek, lesu, dan tetap tidak akan menjadi kaya. Maka untuk itu saya akan menjelaskan memakai sebuah cerita yang saya namakan Mr. Embel and Mr. Pipa. Di sebuah perkampungan atau satu desa, di mana pada waktu itu mereka belum ada fasilitas air pipa. Semua kampung terpaksa mengambil air itu dari sumber air yang agak jauh dari desa itu. Maka ada segolongan penghuni di kampung, pekerja mereka adalah setiap pagi menggunakan 2-3 jam menggunakan embel, yaitu jalan jauh-jauh ke sumber air untuk mengambil air itu dan jual kepada penghuni di desa itu. Mereka dibayar berdasar kepada berapa embel air yang mereka bisa ambil dari sumber air itu. Di situlah terjadi satu cerita yang luar biasa yang menjadi renungan untuk kita hari ini. Saya namakan dia Mr. Pipa dan Mr. Embel. Kedua-dua ini seperti orang desa yang lain. Setiap pagi mereka mengambil 2 embel, jalan jauh ke sumber air dan mengambil air itu, kembali ke kampung, bolak-balik berapa kali selama 2-3 jam untuk mendapatkan penghasilan dari kerja keras itu. Suatu hari Mr. Pipa mulai berpikir, kalau saya mau tambahkan penghasilan saya, bagaimana? Yaitu hanya 2 cara saja. Satu, tambah waktu kerja saya dari 2-3 jam sampai 4-5 jam. Kedua, tambahlah besarnya
embel saya supaya air yang saya dapat itu lebih banyak dan bisa dijual lebih tinggi harganya. Selain itu, apa yang saya bisa pikirkan? Maka mulailah dia dapat satu ide. Dia harus membangun sebuah pipa yang bisa sambung dari sumber air sampai ke kampung. Beliau mulai memimpi satu hari, dia sudah selesai membangun pipa itu. Nah, dia bisa tidak perlu kerja lagi. Hanya buka pipa di rumah dia, air itu akan langsung mengalir dari sumber air ke depan rumah dia. Nah, dia bisa jual kepada penghuni di desa begitu sahaja. Sewaktu beliau menceritakan ide ini kepada Mr. Embel, Mr. Embel itu ketawa. Itu tidak mungkin. Nah, itu perlu banyak waktu untuk membangun pipa itu. Tetapi Mr. Pipa tidak peduli kritikan, cemoohan ataupun keketawaan dari orang-orang lain. Beliau seperti yang lain, setiap hari pagi beliau sama juga 2-3 jam ambil embel ke sumber air, dapatkan air itu dan jual kepada orang desa seperti biasa. Tapi pada waktu yang sama hari sore beliau menggunakan 2-3 jam untuk mulai membangun pipa daripada sumber air menuju ke rumah dia. Setiap hari beliau melakukan hal yang sama, yaitu sewaktu orang kerja keras untuk mengambil air, beliau melakukan hal yang sama. Suatu sore mereka istirahat, beliau menggunakan waktu itu untuk membangun pipa. 3 tahun kemudian, pipa itu selesai dibangun. Maka beliau tidak perlu lagi ambil embel untuk ambil air. Beliau hanya membuka pipa di rumahnya dan langsung jual air kepada orang-orang di desa itu. Anda bisa mendapat sesuatu dari cerita ini. Kalau Anda saat ini seperti Embel, Mr. Embel, yaitu selalu menggunakan waktu saja untuk bertukar untuk mendapatkan penghasilan. Saya yakin dan percaya mungkin Anda tidak puas. Anda akan menambahkan penghasilan. Apa yang Anda akan lakukan? Hanya 1-2 cara saja. Pertama, saya tambah waktu kerja saya, lebur. Kedua, saya tambah kerja sampingan. Itu sahaja. Maka penghasilan kamu akan bertambah, tapi impact dia tidak besar. Hidup Anda juga tidak akan banyak berubah. Tetapi Bapak Mr. Pipa, kenapa dia bisa berubah? Karena dia telah membangun satu sistem yang baru. Menggunakan waktu luang itu, membangun satu sistem yang baru, yaitu yang bisa membagi dia passive income sewaktu dia tidak kerja apa-apa. Saat ini, tanya kepada Anda, kalau Anda sekarang tidak kerja lagi, berhenti, apakah Anda mempunyai passive income? Apakah Anda bisa jamin bahawa kualitas kehidupan Anda akan berlangsung seperti biasa untuk tahun-tahun ke depan? Kalau tidak, Anda harus melakukan sesuatu. Maka, bagi saya, kita harus mempunyai satu rencana, yaitu membangun pipa kita. Supaya satu hari, kita tak perlu kerja, tapi kita bisa terus mendapat penghasilan yang pasif daripada kerja keras kita tahun-tahun yang lalu. Itulah sebab kenapa banyak penulis motivator mengundang, mengajak, mendorong Anda untuk menjadi seorang pengusaha. Karena pengusaha merupakan salah satu cara Anda membangun sistem Anda untuk membangun satu passive income. Supaya satu hari Anda bisa pensiun dini dan menikmati sebuah kehidupan yang bebas waktu dan bebas finansial. Dan Anda juga harus tahu bahawa Anda bisa menikmati sebuah kehidupan yang bebas waktu dan finansial kalau Anda bisa pakai daya ungkit, atau kita namakan leverage, daya ungkit. Apabila Anda mempunyai uang lebih, maka Anda bisa saving. Anda bisa menikmati compound interest, yaitu bunga majmuk,
ya, maka Anda juga akan mendapat sesuatu penghasilan tambahan. Itu dinamakan daya ungkit dari segi keuangan. Kedua, daya ungkit dari segi waktu, di mana Anda kerja keras 8 jam, tetapi Anda bisa duplikasikan sistem kerja Anda kepada mitra Anda melalui sebuah sistem yang dinamakan network marketing yang sangat popular di Indonesia saat ini, network marketing, di mana Anda bisa duplikasikan sistem. Ya, maka kalau Anda mempunyai 10 orang mitra di bawah grup Anda, masing-masing seorang kerja 2 jam satu hari, bermakna Anda sudah 20 jam bisnis Anda berjalan. Maka dengan daya ungkit inilah Anda sedang membangun sesuatu sistem yang akan menghasilkan exponential growth atau pertumbuhan yang eksponensial di hari-hari akan datang. Apabila grup Anda bertambah, Anda bisa melayani lebih banyak konsumen, bermakna Anda bisa membangun consumer base yang lebih solid, maka omset akan bertambah besar. Anda juga bisa menikmati loyalty yang luar biasa di kemudian hari. Maka kalau saat ini Anda belum melakukan sesuatu pekerjaan bisnis atau sistem yang serupa membangun pipa, maka Anda harus mulai hari ini mulai berpikir dan memilih dan juga mulai membangun pipa Anda supaya Anda bisa pensiun dini dan menikmati sebuah kehidupan yang lebih bebas waktu dan bebas finansial. Semoga penjelasan saya bisa menjawab apa yang Anda tanyakan.